Itu tuh sama yang Noyo Genggong itu tidak mampu dijabarkan. Itu apa ya gitu. Karena kamu harus mengunyah ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Di sanalah kuncinya, kata yang Noyo Genggong gitu. Nah, dari sana Sudrun bertanya, siapa yang masih memangku atau masih mengagemi ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini? Lalu kata yang Noyo Genggong, dulu pernah diajarkan kembali oleh para wali seperti itu. Kata yang Pusponegoro, ketahuilah, oh anak, bahwa apa yang disebut sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah sebuah rangkaian makna perjalanan insan kembali ke mata air yang hakiki. Itulah yang disebut ilmu Sangkan Paraning Dumadi, yang telah diajarkan Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Syekh Siti Jenar, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ajaran sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu sendiri terpilah menjadi 3 buana anak. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan pendalaman terhadap sebuah ilmu purba, yaitu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yang mana video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, part 1 dari sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, para kanca. Bagi para kanca yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, para kanca. Dan kali ini kita akan melanjutkan pendalaman kembali perihal sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dengan melalui sebuah novel yang berjudul Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, gubahan dari Kiai Haji Agus Sunyoto, para kanca. Baik, para kanca, kita akan melanjutkan perjalanan Sudrun setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Pertiwi, Kula Angkir, Sakang Pahan, Saringane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Setelah Sudrun atau saya Sudrun ditolak cintanya sama Ita Martina melalui telepon, sebagaimana di video sebelumnya, perasaan Sudrun saat itu bingung antara senang atau sedih, seperti itu, para kanca. Tapi namun demikian, Sudrun menangis, para kanca. Sudrun bersedih, menangis gitu, dan dia sendiri pun nggak paham perihal tangisannya itu gitu. Sebuah ungkapan kebahagiaan atau kesedihan, seperti itu, para kanca. Karena dia akan senang karena Ita Martina terbebas dari nasib buruk kelak jika hidup sama dia gitu loh. Karena Sudrun sadar betul kalau kehidupannya itu masih acak-acakan, seperti itulah, para kanca. Nah, sedihnya ya karena tentu saja para kanca tahu bahwasanya Sudrun tidak berhasil memiliki Ita Martina, seperti itu, para kanca. Nah, para kanca, semakin
Sudrun kehilangan imajinasi tentang Ita Martina, bisikan dari kilat, sekelabatan kilat yang berbunyi bahwasanya dia harus belajar dari iblis ketika mau mencari Allah, itu semakin intensitasnya itu semakin sering gitu para kanca. Jadi semakin sering menghampiri gitu kilatan cahaya dengan memberikan petunjuk bahwa dirinya harus belajar dari iblis itu, seperti itu para kanca. Jadi kurang lebihnya itu, kalau kamu ingin mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajarlah dari iblis. Terus dan terus bisikan itu, terus dan terus gitu. Dan akhirnya dia terseok-seok mencari tahu gitu. Dan seperti di video sebelumnya, kenapa dia keras sekali mencari Tuhan gitu, mencari Allah, karena dia sering kecewa atas kesimpulannya perihal Tuhan itu, kesimpulannya perihal Allah itu gitu para kanca. Baik kesimpulan dirinya atau ketika beliau Sudrun ini mencari tahu ke orang-orang sekitar gitu para kanca. Jadi konon menurut dia itu ketika mencari Allah atau mencari Tuhan itu ke orang gitu, yang dia dapatkan itu hanya pengulangan dalil, hanya pengulangan dalil dogmatis gitu, dari satu dogma pindah ke dogma lainnya, kemudian dilengkapi dengan dogma lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu para kanca. Nah akhirnya beliau terseok-seok, dan saat itu kebetulan dia lagi tirakat gitu ya, sedang berpuasa gitu. Dan dia pokoknya lupa makan, lupa minum gitu, jalan sana kemari, dan konon dikisahkan di dalam novelnya itu dia tanpa sadar jalan di pinggir tol gitu, sepanjang ya tol Jawa Timur gitu, dikisah di situ setnya gitu ya. Lalu kemudian nah tanpa sengaja beliau bertemu dengan guru batin gitu, berguru kebatinan. Nah lalu kemudian mereka berkenalan gitu, Sudrun dengan yang dikisahkan di sini guru kebatinannya itu bernama Noyo Genggong para kanca. Nah ketika lawan bicaranya itu memperkenalkan namanya gitu, bahwasanya beliau itu bernama Noyo Genggong, Sudrun itu dengan kesudrunannya itu malah menertawakan orang itu gitu. Karena dalam imajinasinya Sudrun itu teringat sama ini para kanca, sama lagu Jangkrik Genggong. Jadi ketika mendengar nama itu langsung terlintas di benaknya itu mukanya orang itu seperti jangkrik, seperti itu. Dan Sudrun ini seringkali seperti itu para kanca, seringkali mengimajinasikan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya gitu loh, dan nggak ngerti juga bahwasanya di sini dikisahkan itu mungkin itu salah satu metode gitu ya, salah satu metode belajarnya si ini tanpa disadari gitu, si Sudrun ini gitu. Seringkali juga kalau melihat kendaraan gitu, melihat mobil-mobil yang lalu lalang di jalan gitu, Sudrun ini selalu menganalogikan si mobil-mobil itu tuh seperti muka-muka tetangganya gitu para kanca. Jadi ada yang hidungnya pesek gitu, ketika ada mobil lewat kemudian menurut dia hidungnya pesek itu, dia langsung teringat tetangganya si A. Kemudian ada yang giginya tonggos gitu, ada mobil yang moncongnya ke depan itu, dia teringat sama muka tetangganya yang giginya tonggos, seperti itu gitu para kanca. Sudrun ini jadi selalu terbang sana kemari imajinasinya seperti itu. Nah lalu guru kebatinannya yang kelak akan menjadi gurunya pun yang bernama Noyo Genggong ini, akhirnya dia tertawakan gitu para kanca, tertawakan, dan terjadilah obrolan gitu, kenapa kamu ketawa dan seterusnya, sehingga dijelaskan bahwa teringat sama lagu Jangkrik Genggong gitu. Nah Eyang Noyo Genggong pun sama gitu, mengimajinasikan Sudrun ini seperti Hanuman gitu para kanca. Pertama kali melihat itu seperti Hanuman, dan dia paling geram sekali kalau ada orang yang menyamanyamakan lah gitu ya, menyamanyamakan dirinya dengan Hanuman gitu. Karena
kehanomanan dirinya itu dia satu sisi nggak bisa menerima gitu, karena menurut dia, menurut Sudrun gitu, menurut saya itu adalah sebuah hinaan, seperti itu para kanca. Nah baik, lanjut. Kenapa kamu harus marah, kata si Eyang Noyo Genggong gitu. Loh itu kan Hanuman bagus, ya tapi saya nggak terima gitu dia. Saya nggak terima karena Hanuman itu kera dan seterusnya. Jadi yang ada dalam perspektifnya bahwa kekeraan Hanumannya doang yang nongol dalam benaknya. Lalu dijelaskan lah sama Eyang Noyo Genggong gitu perihal Hanuman. Lalu terus kenapa kamu lebih senang disemakin sama Sudrun gitu kan? Iya karena memang saya Sudrun, kata si saya gitu, kata saya karena memang saya Sudrun gitu, saya emang sinting, saya emang edan, seperti itulah gitu. Nah, kenapa bilang seperti itu, karena gini dijelaskan lah gitu lah ya di depan Eyang Noyo Genggong itu. Nah lalu kata Eyang Noyo Genggong, oh tidak gitu, kamu itu tidak edan, kamu itu tidak sinting gitu. Itu hanya kamu itu hanya terjebak gitu, hanya terjebak dalam stigma masyarakat itu. Tapi yang paling dasarnya adalah kamu itu jujur gitu. Kamu itu seorang yang jujur, teramat sangat jujur, sehingga apa yang ingin kamu kemukakan, apa yang ingin kamu lakukan, ya kamu lakukan saja gitu. Nah hal itulah yang membuat orang-orang sekitar kamu menyematkan stigma itu ke dalam diri kamu gitu, bahwa kamu itu Sudrun gitu. Tapi sebetulnya kamu tidak, kamu itu adalah orang yang jujur, seperti itu kata Eyang Noyo Genggong gitu. Nah mungkin terdengar biasa gitu ya, tapi menurut Sudrun itu sebuah siraman batin gitu, sebuah siraman rohani yang luar biasa sepertinya gitu dari Eyang Noyo Genggong ini para kanca. Kenapa demikian? Karena saat itu Sudrun langsung menangis gitu. Oh berarti selama ini pemikiran saya tentang Sudrun dan saya itu adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi melekat di satu tempat yang sama, yaitu dirinya gitu. Itu berarti benar adanya, seperti itu para kanca. Jadi seperti ungkapan Eyang Noyo Genggong ini seperti mengkonfirmasi apa yang sudah dia pikirkan, seperti itu gitu. Nah itu pemantik yang luar biasa gitu. Dan perihal Hanuman, kenapa memang gitu? Kenapa memang kamu nggak suka dibilang Hanuman? Lalu dia menceritakan itu ya perihal Hanuman, bahwa Hanuman itu adalah seorang anak yang lahir dari perawan gitu, dari seorang perawan Retno Anjani, seperti itu para kanca. Dan itu luar biasa kata Eyang Noyo Genggong gitu. Gara-gara memakan sebuah sinom gitu, daun asam muda, lalu kemudian Dewi Retno Anjani ini hamil dan lalu tiba-tiba langsung keluarlah Hanuman, seperti itu. Nah, kamu tahu nggak kalau Hanuman itu masa kanak-kanaknya itu mampu menyibak rahasia semesta dan sekaligus perbedaan-perbedaannya. Seperti itu para kanca. Jadi memperkuat batinnya si Sudrun itu para kanca. Nah lalu kemudian kamu tahu nggak kalau Hanuman itu mampu menelan matahari, kata Eyang Noyo Genggong itu, sehingga batasan ruang dan waktu itu sudah tidak berlaku untuk dirinya, untuk Hanuman maksudnya, seperti itu para kanca. Nah karena kespesialannya Hanuman gitu, maka dia harus memikul kodrat sebagai pecinta keheningan, seperti itu para kanca. Nah dia mengubah dan mengaduk samudra jati dirinya dengan aji wundri, makna hakiki lingkaran rahasia yang menyelubungi kekuatan cinta seorang ibu untuk menyusui bayinya, dan makna kekuatan hakiki lingkaran rahasia seorang bayi untuk mencari puting susu ibunya. Nah Hanuman itu mampu melakukan itu mencampur jati dirinya dengan aji wundri itu para kanca. Dia Eyang Noyo Genggong itu menceritakan kisah itu kepada Sudrun yang wujudnya itu mirip Hanuman, seperti itu para kanca. Nah Hanuman ini jangan lupa Sudrun gitu, bahwa Hanuman ini pernah buta gitu, karena tergiur oleh
karena tergiur oleh kemolekan tubuh Sempraba. Jadi pernah tergiur, tergoda syahwat seperti itu para kanca. Dan dalam konteks sastra jendra ini selalu perintahnya itu syahwat. Nanti di depan itu terjelaskan para kanca akan ruang-ruangnya gitu, ruang amarah, ruang syahwat, ruang suci, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di depan akan terjawantah gambaran sastra jendra Yuningrat ini dari perspektifnya Kiai Haji Agus Sunyoto ini para kanca. Baik, kita lanjut para kanca, dan lagi-lagi saya yakin para kanca adalah semua yang menonton video ini adalah orang-orang yang haus akan ilmu gitu ya, orang-orang yang haus akan ilmu, terutama ilmu-ilmu purba, ilmu-ilmu buhun seperti itu para kanca. Akan tetapi di sini lagi-lagi mari kita sama-sama tenang dalam merengkuhnya gitu, sama-sama lepas ridho gitu, tapi tetap waspada, tetap eling gitu. Lagi-lagi saya sangat suka sekali dengan quotes-nya yang Sunan Kalijaga, yaitu ngelitan ora keli, jadi mengalir tapi tidak hanyut seperti itu para kanca, tidak membuat blok juga gitu. Kita membuka akan tetapi tetap waspada, kita terus hanyut di sana, kita kunyah perlahan-lahan seperti itu para kanca. Jangan jangan mengadakan sebuah perbandingan seperti itu para kanca. Kelindingin aja perlahan-lahan, kita kunyah, dan nanti akan tersortir dengan sendirinya mana yang akan sesuai dengan darah kita seperti itu para kanca. Baik para kanca, kita lanjut. Nah, lalu Sudrun ketika menangkap itu gitu, Sudrun ya karena dia mungkin hidupnya dengan kesudrunannya gitu. Jadi based on getaran hati seperti itu para kanca. Karena mendapati Eyang Noyo Genggong itu, dia tergetar hatinya dan menangis segala. Lalu dia mengungkapkan perihal kilatan cahaya yang selalu mengajak dirinya untuk belajar kepada iblis ketika hendak mencari Allah, dan dirinya saat ini sedang mencari Allah gitu, mencari Tuhan seperti itu para kanca. Itu apa gitu kata Sudrun kepada Eyang Noyo Genggong. Lalu dijawab gitu sama Eyang Noyo Genggong, perihal kilatan suara yang mengajarkan pada saya tidak bisa dijabarkan oleh Romo Noyo Genggong. Jadi sama Eyang Noyo Genggong itu tidak mampu dijabarkan. Itu apa ya gitu? Karena kamu harus mengunyah ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Di sanalah kuncinya, kata Eyang Noyo Genggong gitu. Nah, dari sana Sudrun bertanya, siapa yang masih memangku atau masih ngegemi ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu ini? Lalu kata Eyang Noyo Genggong, dulu pernah diajarkan kembali oleh para wali seperti itu, terutama Sunan Kalijaga gitu. Mbah Sunan Kalijaga gitu, barangkali masih ada murid-muridnya yang masih megang atau ngegemi sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu ini, silahkan kamu cari gitu. Tapi kalau saya tidak mampu seperti itu, kata Eyang Noyo Genggong. Jadi silahkan cari, dan perihal pertanyaan kamu itu adalah ada hubungannya dengan ilmu itu gitu. Jadi yang akan menjawab semua itu adalah ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu seperti itu. Akhirnya Sudrun kembali terseok-seok, tapi kali ini langkahnya itu udah mulai agak tebal para kanca, dalam rangka mencari pemangku atau yang masih ngagemi ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu ini para kanca. Kita lanjut. Nah, akhirnya si Sudrun gitu. Nah, di sini ya dalam keadaan lapar tadi gitu, sembari tirakat gitu. Sebetulnya ini mirip-mirip kisahnya Sunan Kalijaga dalam
Suluk Linglung para kanca. Di sana dia terseok-seok mencari dirinya gitu ya. Kemudian dari guru ke guru gitu, belajar dari guru ke guru gitu. Dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu dia jalan kaki di novel itu dikisahkan itu jalan kaki itu dari Surabaya ke Gresik gitu dalam rangka mencari murid-murid yang mungkin masih ada murid-muridnya Eyang Sunan Kalijogo seperti itu, Eyang Sunan Kalijaga itu para kanca. Dia terseok-seok di pinggir tol gitu dalam keadaan nahan lapar. Nah, tanpa dia sadari, dia singgah tiba-tiba dirinya tuh sudah berada di mungkin nggak sadar gitu ya. Jalan tiba-tiba dirinya sudah sampai di sebuah komplek pemakaman para kanca. Nah, ternyata komplek pemakaman itu adalah komplek pemakaman leluhur-leluhur dia gitu. Leluhur-leluhurnya Sudrun, karena kan memang leluhur-leluhur Sudrun dikisahkan dalam novel ini adalah orang-orang hebat lah seperti itu para kanca. Dengan kesudrunan dirinya, dengan wujudnya seperti itu, tapi leluhur-leluhurnya itu adalah orang-orang hebat seperti itu para kanca. Nah, di komplek pemakaman itu, loh kok ini kok komplek pemakaman leluhur saya gitu, kata Sudrun seperti itu. Lalu tiba-tiba di sana dia membaca ada di sebuah cungkupnya itu ya, di sebuah ininya dindingnya itu ada relief gitu. Di sini ditulis ada relief tulisan seperti itu para kanca. Allah, Muhammad, Adam, Ma'rifat, Asma, Sifat, Zat, dan Tauhid. Ini apa gitu dia perhatikan gitu di dalam komplek pemakaman itu gitu. Allah, lalu Muhammad, lalu kemudian Adam, lalu sebelahnya Ma'rifat, lalu kemudian Asma, lalu kemudian Sifat, Zat, Tauhid. Nah, dalam dirinya itu muncul, wah ini jangan-jangan racikan gitu. Jadi sebuah komposisi gitu, sebuah komposisi perjalanan dirinya juga gitu, dalam rangka menuju ilmu Allah gitu, dalam rangka bertemu Allah seperti itu para kanca. Ini racikan ini kayaknya kode dari leluhur saya, dia bilang gitu kan. Dia semangat, semakin bersemangat mencari para kanca, mencari itu gitu. Lalu sambil imajinasinya kemana-mana gitu ya, sambil imajinasinya melayang kemana-mana gitu, sambil matanya terus menatap relief itu para kanca, sambil matanya terus menatap ke relief itu gitu, sampai akhirnya dia tersedot seperti ada daya magis gitu dari relief itu gitu. Dan dia tidak sadar masuk dan seperti tersedot ke sana. Sehingga dikisahkan di sini dia seperti pindah dimensi seperti itu para kanca. Dan dalam keadaan perutnya yang lapar gitu, dalam keadaan berpuasa kan tirakat gitu saat itu gitu. Nah, tiba-tiba masuk ke satu dimensi yang dia melihat ini di mana gitu. Dia bilang ini di mana gitu. Nah, tiba-tiba ada yang nongol gitu. Seseorang nongol dan kamu siapa gitu, kata dia gitu. Kamu siapa gitu. Terus bilang kan bahwa sosok itu diam gitu, tapi si Sudrunnya itu menyimpulkan gitu, apakah kamu Mbah atau Kiai Pusponegoro yang merupakan itu adalah leluhurnya dia gitu para kanca, yang ada di komplek pemakaman itu seperti itu. Ya intinya gitu si rohnya Kiai Pusponegoro ini diam, artinya pengen tahu reaksi dari Sudrun ini dalam novelnya gitu para kanca. Nah, Sudrun ini kemana-mana nih, kamu jin ya gitu, kamu setan ya yang menyerupai leluhur saya gitu, kamu jin yang mencoba mengecoh saya gitu ya, kamu siapa dan seterusnya, pokoknya semuanya isinya buruk gitu. Sebagaimana kalau kita bertemu apapun di jalan itu, pokoknya yang pertama kali nongol itu kamu setan, udah selesai, atau kamu jin, atau kamu apa gitu, seperti itulah para kanca.
Nah di sini akhirnya terucap kalimat dari Yang Pusponegoro gitu, yang merupakan arwahnya gitu ya. Kamu harus boleh selalu waspada, kamu bagus gitu. Selalu waspada itu bagus, tapi kamu harus bisa membedakan antara waspada dan prasangka buruk. Seperti itu para kanca. Jadi pesannya Yang Pusponegoro itu seperti itu. Di awal bangetnya itu adalah kamu harus bisa membedakan antara eling, antara waspada dengan prasangka buruk. Seperti itu para kanca. Dalam novel Sastra Jendra Hayuningrat Pangluating Diyu oleh Kiai Haji Agus Sunoto para kanca. Baik, kita lanjut para kanca. Ya sudah dah gitu. Kalau memang iya engkau adalah Yang Pusponegoro, mau nanya nih gitu, kita lagi di mana gitu, kata Sudrun. Yang Pusponegoro jawab di sana. Nah ini di dalam part ini saya akan membacakan secara detail teksnya para kanca ya. Jadi bukan kisah saya dalam proses menyimpulkan ini, bukan itu, tapi teks aslinya, karena perbincangan ini lumayan cukup banyak ilmunya lah gitu, banyak pesan di sana gitu. Jadi silakan para kanca kunyah sendiri gitu. Nah di sini teksnya akan saya bacakan para kanca. Kata Yang Pusponegoro, ini ada di alam rasa kamu, kata Yang Pusponegoro. Dan Sudrun bertanya, kita lagi di mana gitu Yang? Ini ada di alam rasamu. Jadi ada di alam rasanya si Sudrun, seperti itu Pak Kanca. Karena semestamu adalah semestaku, keberadaanmu karena keberadaanku. Karena kan memang dikisahkan kan tadi bahwa itu Yang Pusponegoro itu adalah leluhurnya, seperti itu Pak Kanca. Jadi keberadaan Sudrun itu karena keberadaanku, kata Yang Pusponegoro. Jadi kamu itu lahir dari darahku, kamu bisa menjelma ke sini dari darahku, seperti itu gitu. Nah makanya kita bisa nyatu di dalam rasa kamu, seperti itu. Jadi pertemuannya gitu dengan leluhurnya itu ada di dalam alam rasanya si Sudrun para kanca. Jadi tidak di mana-mana gitu, tidak di hutan A, hutan B atau di kuburan, tidak ada gitu loh. Jadi pertemuannya ada di alam rasanya, seperti itu para kanca. Jika kita bertemu dengan roh leluhur kita ya ada di alam rasa kita, karena keberadaan kita adalah karena keberadaan leluhur kita gitu. Artinya di sini keberadaan Sudrun itu karena keberadaan diawali oleh keberadaannya Yang Pusponegoro, seperti itu para kanca. Baik, kita lanjut perlahan-lahan para kanca. Jadi harus dengan tenang mengunyahnya gitu. Apakah manusia yang mati bisa melihat dan mengetahui manusia yang hidup? Kata Sudrun bertanya. Sesungguhnya kematian hanya kerusakan wujud luar belaka. Kematian bukan kepunahan. Kematian hanya peristiwa perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain. Dan ketahuilah, nak, bahwa yang mati sesungguhnya lebih mendengar dan lebih melihat daripada yang hidup. Yang mati lebih merasakan daripada yang hidup. Yang mati lebih waskita daripada yang hidup. Karena yang mati tetaplah hidup di alam semesta yang batin yang disebut alami arwah, yang merangkum makna alami mitsal dan alam ajsam. Kita ulangi para kanca. Jadi kematian itu hanyalah kerusakan wujud, kata Yang Pusponegoro. Tadi teks aslinya para kanca. Jadi kematian itu adalah hanya kerusakan wujud gitu, dan itu hanya peristiwa perubahan gitu dari satu wujud ke wujud lainnya gitu. Dan jadi mati itu ya udah cuma ganti wujud
lalu kemudian sesuai pertanyaannya Sudrun gitu, yang mati itu lebih mendengar daripada yang hidup. Seperti itu tulisan Kiai Haji Agus Sunyoto Parakanca. Yang mati itu lebih melihat daripada yang hidup. Yang mati lebih waskita daripada yang hidup. Lebih waskita tuh apa ya? Peka, waspada, lebih sensitif, lebih eling lah, seperti itu gitu Parakanca. Karena yang mati tetaplah hidup di alam semesta yang batin, yang disebut alami arwah, yang merangkum alami mitsal dan alami atsam. Atsam dan mitsal itu jadi rangkuman keduanya gitu, Parakanca. Lalu Sudrun bertanya lagi, loh, apakah sampean bisa mendengar keluh kesah anak keturunan sampean? Katanya gitu, karena saat itu kan Sudrun itu dalam keadaan morat marit lah, seperti itu Parakanca dikisahkan. Sudrun dalam keadaan morat marit. Mereka yang hatinya tidak dinodai titik hitam akan selalu memancarkan getar kuat dari alam rasanya ke alam rasaku. Maksudnya alam rasanya orang yang udah meninggal gitu Parakanca. Sehingga segala apa yang mereka rasakan akan bisa aku rasakan. Tetapi apabila pada hati mereka ada titik hitam, maka terhijablah alam rasa mereka dalam alam rasaku. Terhijablah alam rasa mereka dengan alam rasaku. Maksudnya gitu. Kata Sudrun, apakah yang sampean maksud dengan titik hitam dalam hati itu, Eyang Puspanegoro? Nah, di sini udah mulai menerima bahwa oh iya itu Eyang Puspanegoro. Apabila engkau melihat ada di antara keturunanku atau yang lain bersimpuh di sekitar makamku, sementara hati mereka terpaut pada onggokan bebatuan di pusaraku, mereka yang tidak mendoakan aku tetapi meminta doa dari batu nisanku, itulah noda hitam. Mereka yang hari-hari hidupnya diliputi kilasan-kilasan materi duniawi dalam dengus keserakahan, itulah noda hitam. Jadi apakah noda hitam itu, kata Sudrun? Tadi jawabannya seperti itu. Nah, kita ulangi Parakanca. Apabila engkau melihat ada di antara keturunanku atau yang lain bersimpuh di sekitar makamku, sementara hati mereka terpaut pada onggohan bebatuan di pusaraku, mereka yang tidak mendoakan aku tetapi meminta doa dari batu nisanku, itulah noda hitam yang pertama. Kemudian, mereka yang hari-hari hidupnya diliputi kilasan-kilasan materi duniawi dalam dengus keserakahan, itulah noda hitam. Nah, lalu kata Sudrun, bagaimanakah dengan mereka yang memohon pertolongan dan memohon berkah keramatan dari sampean, Eyang? Kata Eyang Puspanegoro, itulah noda hitam. Seperti itu Parakanca. Nah, dari situ sesuai dengan niat awalnya, Sudrun mempertanyakan perihal sastra jendra Parakanca. Lalu, apakah Eyang bisa menjelaskan kepadaku bahwa seperti apa ilmu sastra jendra Yuningrat Pangruating Diyu itu, kata Sudrun. Intinya di situ dia mulai masuk ke ranah sastra jendra yang sedang dia perjuangkan, seperti itu Parakanca, dalam rangka mencari Allah. Kata Eyang Puspanegoro, ketahuilah, oh anak, bahwa apa yang disebut sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah sebuah rangkaian makna perjalanan insan kembali ke mata air yang hakiki. Itulah yang disebut ilmu sangkan paraning dumadi, yang telah diajarkan Kanjeng Sunan Kalijaga
Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Syekh Siti Jenar, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ajaran sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diu sendiri terpilah menjadi 3 buana anakku yang disebut sebagai Triloka. Seperti itu para kanca. Jadi menurut N. Puspanegara bahwa sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diu itu adalah sebuah rangkaian makna perjalanan insan kembali ke mata air yang hakiki, yang disebut sebagai ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Seperti itu para kanca. Nah, sastra Jendra dan Sangkan Paraning Dumadi ini pernah diajarkan oleh yang Sunan Kalijaga, kemudian yang Sunan Giri, kemudian Kanjeng Syekh Siti Jenar, Kanjeng Sunan Gunung Jati, gitu para kanca. Orang-orang inilah yang pernah mewedar perihal sastra Jendra dan Sangkan Paraning Dumadi ini para kanca. Lanjut perlahan-lahan para kanca, ya tadi udah kebuka sedikit bahwa sastra Jendra itu adalah perjalanan insan. Lagi-lagi kita meminjam bahunya Kiai Haji Agus Sunyoto gitu, dengan meminjam keilmuan Kiai Haji Agus Sunyoto yang dituangkan melalui novelnya yang diberi judul Sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diu ini. Seperti itu para kanca. Jadi kita perlahan-lahan kita seperti menyelami struktur batinnya Kiai Haji Agus Sunyoto, seperti itu para kanca, dan seperti ikut ke dalam bahteranya atau ikut ke dalam perahunya berselancar bersama Kiai Agus Sunyoto ini melalui novelnya ini para kanca, dalam rangka mendalami perihal sastra Jendra. Seperti itu para kanca. Lanjut, yang pertama adalah, jadi terbagi menjadi 3 yang disebut 3 buana gitu para kanca. Ajaran sastra Jendrahayuningrat Pangruating Diu ini terpilah menjadi 3 buana yang disebut dengan Triloka. Seperti itu para kanca. Yang pertama itu adalah Diu ya. Loka yang pertama adalah buana bawah. Loka yang pertama adalah buana bawah para kanca, alam bawah, yang merupakan alam dari kerendah budian hawa nafsu yang dirangkum dalam makna Diu, yang berarti raksasa. Pada tingkat ini, manusia berada pada tahap keakuan yang kerdil, yang mengejawantah dalam watak adigang, adigung, adiguna. Manusia pada tingkat ini, gerak kehidupannya selalu diselimuti nafsu-nafsu. Bahkan dijadikannya hawa nafsu itu sebagai sesembahan dan tujuan hidup mereka. Seperti itu para kanca. Hal itu pada dasarnya berpangkal dari kodrat-kodrat bawaan yang menjadi bagian hakiki kehidupan setiap insan. Karena makna penciptaan manusia berawal dari inti pati tanah yang membentuk bagian wadag yang zahir, yang secara kodratin merangkum makna aku yang kerdil dan berbeda-beda. Sementara keakuan tersebut melekat kodrat-kodrat zahir yang senantiasa digetari sifat-sifat rendah dari nafsu-nafsu zahir yang mewadag dalam bentuk materi. Jadi loka yang pertama ini adalah loka Diu para kanca. Jadi sastra Jendra itu wedarannya itu dibagi menjadi 3 loka. Triloka para kanca. Yang pertama tadi Diu itu adalah alam bawah. Kemudian seperti itu. Nanti ada ayat ayat Al-Qur'an yang disempilin di sini nanti akan ditampilkan para kanca. Nah, loka bawah itu adalah Diu. Seperti itu para kanca. Kita lanjut. Keterangannya seperti tadi. Para kanca bisa ulang-ulang nonton videonya di bagian itu, silakan.
jika perlu di pause seperti itu para kanca. Selanjutnya kita lanjutkan perlahan-lahan. Di lain pihak, dari asal-usul pembentuk wadah manusia yang rendah itu terangkum hakikat ruh ilahi yang terangkai dalam rahasia nafaktu fihi min ruhi. Nanti ada ayatnya juga akan ditampilkan. Dengan demikian, hakikat kerendahan manusia adalah kesatuan dari pertentangan antara makna rendah intipati tanah dengan makna suci ruh ilahi, sehingga hakikat keberadaan manusia senantiasa saling tarik-menarik antara yang rendah dan yang tinggi, antara yang wadag dan yang ruhani, antara yang duniawi dan yang ukhrawi. Seperti itu para kanca. Ketahuilah anak-anak bahwa apa yang disebut diyu adalah hakikat manusia yang terseret pada kodrat-kodrat rendahnya untuk melekatkan diri pada yang wadag dengan nafsu-nafsu yang melingkupinya. Manusia yang seperti ini akan mengorbankan apa saja untuk kepentingan aku. Manusia yang seperti ini akan mengorbankan apa saja untuk kepentingan akunya. Aku tanda kutip ya, akunya. Manusia diyu ini membuat berbagai kerusakan karena segala gerak dan langkah hidupnya hanya dituntun oleh aku yang kerdil. Rasa akunya gitu, rasa akunya yang kerdil. Manusia diyu inilah oleh Allah disetarakan dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat jalan dari hewan. Seperti itu para kanca. Jadi disetarakan dengan hewan ternak para kanca. Kalau dalam itu tuh an'am, seperti itu para kanca. Atau bahkan lebih di bawah lagi, hewan reptil. Kalau di dalam Al-Quran itu dabah, seperti itu para kanca. Kita lanjut. Bahkan manusia diyu itu direndahkan derajatnya sebagaimana serendah-rendahnya makhluk yang tadi dibahas, yaitu dabah para kanca, atau hewan melata, reptil, dan sejenisnya, seperti itu para kanca. Nanti akan ada ayatnya ditampilkan juga. Manusia diyu inilah makhluk yang dimurkai Allah dan menuju ke jalan yang sesat. Seperti itu para kanca. Karena itu, ini harus dipertebal para kanca. Karena itu, oh bocah, setiap manusia wajiblah meruat diyunya dengan sastra pangruat. Oke. Setiap manusia wajiblah meruat diyu dengan sastra pangruat. Wajib meruat diyunya dengan sastra pangruat agar dia bisa menjadi Rajendra Hayuningrat atau raja di bumi atau Khalifatullah fil ardi. Seperti itu para kanca, yang tiada lain adalah al-insan al-kamil. Seperti itu para kanca. Jadi setiap manusia wajib meruat diyunya gitu dengan sastra pangruat gitu, agar bisa menjadi Rajendra Hayuningrat. Jadi raja yang merawat, raja yang memayu Hayuning Bawono, gitu. Khalifah, gitu para kanca di sini. Menurut perspektifnya Kiai Haji Agus Sunyoto itu Rajendra Hayuningrat itu adalah Khalifatullah fil ardi, seperti itu para kanca. Rajendra itu kan raja, Hayuningrat itu ya menjaga semesta gitu. Memayu Hayuning Bawono gitu, Hayuningrat pangruating diyu. Jadi diyunya itu diruat gitu loh. Nah, Khalifatullah fil ardi ini tiada lain adalah al-insan al-kamil.
seperti itu para kanca. Nah, kita baru sampai perihal Diu para kanca, dan sepertinya videonya sudah panjang sekali. Jadi kita akan melanjutkan selanjutnya, yaitu Rajendra Hayuningrat para kanca. Jadi kita tadi yang Pusponegoro membahas perihal Diu, mengajarkan perihal Diu kepada anak buyutnya, itu cucu buyutnya, yaitu si Sudrun, seperti itu para kanca. Nah, nanti berikutnya adalah akan yang Pusponegoro mewedar perihal Rajendra Hayuningrat para kanca. Dan tetapi videonya sudah panjang dan kita akan melanjutkan ke video selanjutnya para kanca, perihal Rajendra Hayuningrat. Baik para kanca, lagi-lagi kami ucapkan terima kasih bagi para kanca yang sudah subscribe. Itu akan membuat kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lain para kanca. Dan bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca, itu gratis para kanca. Itu akan sangat berharga sekali buat kami. Satu klik subscribe akan sangat berharga sekali buat kami para kanca. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan like dan share seluas-luasnya para kanca. Dan jika harus berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar dengan baik para kanca, agar pemirsa yang lain, para kanca yang lain bisa ikut serta dalam diskusi itu para kanca. Baik para kanca, kita akan melanjutkan pendalaman sastra Rajendra Hayuningrat Pangruating Diu dari sudut pandang Kiai Haji Agus Sunyoto para kanca, melalui novelnya sastra Rajendra Hayuningrat Pangruating Diu ini para kanca. Baik para kanca, akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri